Ya, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, ya. Selamat pagi Kak Elis. Iya, selamat pagi Kak Selamat Agung. pagi grup band di belakang nih Kak. Iya. Wah. Ceria ya Kak Agung ya dengan Ya, seragam baru ya. Betul Kak, kita sangat ceria dengan seragam baru ini. Iya, gitu ya. adik-adik pasti di rumah juga ceria ya. Ya. Pasti dong Kak, Iya, karena adik-adik di sini juga siap untuk memuji nama Tuhan. Betul. Betul nggak, Kak? Iya, pasti udah siapkan Alkitab, siapkan duduk dengan manis ya. Iya. Yuk kita akan awali. Angkat pujian yang pertama lagunya Semua Baik. Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, yuk kita akan berdoa, kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Semua yang telah Engkau jadikan bagi kami adalah baik. Seperti dalam pujian ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami juga ingin datang kepadamu pada pagi hari ini, ingin beribadah, dan kami percaya berkat Allah terus mengalir dalam hidup kami. Berkati kakak-kakak yang akan melayani Tuhan pada pagi hari ini, diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan disampaikan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengawali ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya,
Gimana Kak Agung? Sekarang adik-adiknya sudah siap untuk memuji nama Tuhan, gitu Iya. ya Kak ya, dengan lebih semangat lagi. Amin ya. Nah. Adik-adik boleh berdiri ya Kak Agung Ya, karena lagu ini lagu sorak-sorak ya Kak ya. Iya betul. Kita Boleh bertepuk tangan juga ya. Ya betul. Iya. Kita mau angkat pujian apa sih Kak yang kedua, lagu kedua ini? Satu hal telah kuminta Nah. kepada Tuhan ya. Adik-adik Ya. pasti udah bisa ya, hafal ya. Yuk kita akan menyanyikan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, Mati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Ya, kita akan menikmati firman Tuhan ya Kak ya. betul Kak. Ya, Kita jadi- mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Iya, ya Kak ya. betul. Dengan serius, dengan sepenuh hati. Dan dengan sungguh-sungguh ya. Ya, karena dengan firman Tuhan kita menjadi punya tuntunan kehidupan kita ya Kak ya. Betul, kita juga Wah, dikuatkan ya. Adik-adik di sekolah bisa sekolah dengan baik gitu Iya, ya Kak ya. betul. Pandemi juga nanti bisa lewat ya. Iya. Kita imani semua Oke, ya. yuk lagu untuk untuk menuju firman kita mau angkat pujian. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik
daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, ya Bapakku, benar satu kerinduan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah selalu memimpin kami, Engkau yang selalu melindungi kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman, Engkau yang menyampaikan firman ini menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, selamat pagi semuanya. Kembali kita akan belajar firman Tuhan hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Daud ya. Kita banyak sekali belajar tentang Daud di bulan ini ya. Emang pengalaman Daud ini sangat berarti bagi kehidupan kita. Karena dengan belajar dari Daud, kisah Daud ini benar-benar kita belajar banyak sekali aspek-aspek kehidupan ya. Sangat berhubungan dengan kita semua ya. Kita bisa tahu ya bagaimana Daud pada saat dia jadi gembala ya, dia selalu ya berperang ya, melawan binatang buas ya, sampai dia bisa melawan beruang, serigala, semua dikalahkan ya. Pada saat itu juga gimana kita bisa belajar mereka si Daud ini bisa lawan Goliat, juga bisa menang juga ya. Dan juga bahkan pada saat si Daud menang lawan semua musuh-musuhnya, bahkan banyak sekali orang yang iri ya. Salah satunya Saul ya, gimana kita belajar Daud ini dikejar-kejar oleh Saul karena iri ya. Kita juga bisa belajar di situ bagaimana Daud melepaskan diri ya, sampai anaknya sendiri Absalom juga mengejar-kejar Daud ya. Sampai juga kita bisa belajar tentang Daud ini bagaimana pada saat Daud itu ya berbuat dosa ya. Nah, kita juga belajar banyak sekali ya dari kehidupan Daud ini, sampai kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diampuni, sampai diberkati oleh Tuhan. Banyak sekali ya kita belajar tentang Daud ini. Nah, hari ini kita belajar tentang Daud, di mana Daud melakukan kesalahan juga. Ya, ayo kita baca dulu ya di 1 Samuel 27 ayat 2 sampai 6. 1 Samuel 27 ayat 2 sampai 6 ya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yaitu Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, dia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Nah, kita bisa dari baca kisah ini ya. Ini pada saat ini Daud tuh dikejar habis-habisan oleh Saul. Sampai 9 tahun lamanya. Luar biasa. Kita nggak bisa bayangin, saya sampai nggak bisa bayangin itu 9 tahun tuh lama sekali ya dikejar-kejar ya. Kita 2 tahun pandemi aja nih, hampir 2 tahunnya kita udah merasa bosen, kita merasa frustrasi, kita merasa nggak bebas ya. Kita bisa bayangin bagaimana Daud itu dikejar selama 9 tahun. 9 tahun cukup lama dikejar-kejar ya. Sampai akhirnya Daud punya rencana, wah kalau gitu saya kaburnya kemana lagi ya. Kesini dikejar Saul, kesana dikejar oleh Saul. Akhirnya dia punya pikiran, bagaimana kalau misalnya saya ke Filistin aja. Kenapa si Daud pilih Filistin? Dia merasa Filistin tuh si Saul nggak bakal bisa kejar ke Filistin, karena Filistin berperang lawan bangsa Israel ya. Akibatnya benar ya, si Saul ini tidak mengejar Daud lagi ya, karena
si Daud menetap di Filistin. Nah, pada saat di Filistin ini ya, Daud pergi sama siapa? Sama 600 orang dan keluarganya, dan 600 orang bersama-sama dia ke negeri Filistin. Nah, di negeri Filistin ini ada namanya rajanya Akis. Si Raja Akis ini disebutkan dia memberikan dia welcome Daud ya, sampai dia memberikan kota Siklak kepadanya. Jadi kota Siklak juga diberikan kepada Daud untuk menetap di sana ya. Nah, kita bisa belajar di sini. Apakah rencana Daud ini benar-benar berjalan sempurna ya? Kita juga kadang-kadang ya, kalau misalnya kita sampai ada masalah, bertubi-tubi, sepertinya Tuhan nggak pernah bantu kita ya. Kita mulai putus asa, kita mulai mencari alternatif lain selain daripada Tuhan ya. Nah, sekarang di sini juga Daud juga berpikir pakai pikirannya sendiri. Wah, saya mendingan ke Filistin aja nih, pasti aman nih, seperti itu. Apakah dia benar-benar aman? Nggak juga ternyata ya. Seperti ibaratnya tuh dia keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau, mulut buaya malah, seperti itu. Ayo kita baca lagi ya. Apakah benar-benar si Daud ini aman pada saat tinggal di Filistin? Padahal si Raja Akis itu sudah welcome. Oh, silakan Daud, silakan tinggal di Filistin ya. Seperti itu. Oke, kita baca kembali ya. Apakah benar-benar Daud aman pada saat tinggal di Filistin? Kita baca di 1 Samuel 27 ayat 7 sampai 11. 1 Samuel 27 ayat 7 sampai 11. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah yang dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah Filistin. Nah, pada saat Daud tinggal di Filistin, ya, Raja Akis ini tidak free of charge, tidak gratis, ya. Malah si Raja Akis ini menyuruh Daud untuk memerangi bangsa Israel. Apakah si Daud mau memerangi bangsa Israel? Pasti enggak ya. Karena Daud bangsa Israel, mana mungkin dia memerangi bangsanya sendiri gitu loh. Oleh sebab itu, Daud pura-pura pada saat dia malahan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Bahkan Amalek ini adalah partner ya, sekutu dari Filistin, temenannya si Filistin. Malah diserbu oleh si Daud gitu loh. Pada saat diserbu ini ya, setiap kali si Raja Akis bertanya kepada Daud, Daud, hari ini kamu serbu kemana? Ditanya sama Raja Akis. Si Daud cuma bilang, hari ini saya serbu ke tanah Negeb Yehuda. Hari ini saya ke tanah Negeb orang Yerahmeel, dan lain-lain. Nah, ternyata Daud berbohong kepada Raja Akis. Ya. Malahan Daud pada saat dia menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek ini dibunuh semuanya. Sampai wanita, anak-anak juga dibunuh semuanya. Supaya apa? Supaya tidak ada sisa. Kalau misalnya ada sisa orang di orang-orang Gesur, Girsi, dan Amalek ini, Daud takut. Jangan-jangan ada orang yang kembali ke Akis, kasih laporan ke Akis, ternyata Daud serang kita loh. Wah, seperti itu, dia ketakutan si Daud. Akibatnya si Daud tuh langsung bunuh habis semuanya. Itu juga berdosa, ya, melanggar hukum Tuhan. Pada saat itu, ya, hukum perang adalah tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak, seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, ternyata tidak berjalan dengan sempurna, ya. Daud pergi ke Filistin itu supaya dia tenang, ya, tidak dikejar oleh Saul, malah dia mendapat masalah baru, ya. Dia berdosa, dia berbohong, dan juga dia membunuh wanita dan anak-anak seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kenapa Daud bisa membuat kesalahan seperti ini ya? Jawabannya ialah karena Daud tidak bersandar kepada Tuhan, ya.
Daud tidak bersandar kepada Allah, kita ada ayatnya tuh ya. Nah, kita balik lagi ke ayat yang pertama dari 1 Samuel 27 tadi. Ya, 1 Samuel 27 ayat 1. 1 Samuel ayat 27 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ayat ini, berarti benar-benar Daud itu ya tidak percaya Tuhan lagi, ya, tidak percaya Tuhan lagi. Padahal aneh juga, saya pikir-pikir ya, Daud ini biasanya selalu mengandalkan Tuhan. Sudah berkali-kali ditolong oleh Tuhan. Tapi pada saat ini dia lupa akan kuasa Tuhan. Malahan dia bilang, suatu hari aku akan binasa di tangan Saul. Itu kan gak mungkin. Ya. Mana mungkin Tuhan tidak melindungi Daud. Ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran di sini. Pada saat masalah bertubi-tubi datang. Ya. Dan kelihatannya Tuhan belum menolong. Ya. Kita jangan sampai kita mengambil keputusan di luar jalur Tuhan, ya. Seperti kita bersandar pada orang lain, kita bersandar pada hal-hal pemikiran kita sendiri, ya. Itu akan salah, pasti salah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, ya, kita belajar di sini, ya, kenapa sih Daud tidak bersandar pada Tuhan? Kita juga suka seperti itu. Kita suka tidak bersandar pada Tuhan. Kenapa orang tidak bersandar pada Tuhan? Karena kurang percaya, ya. Orang tidak bersandar pada Tuhan karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa dia tidak percaya kepada Tuhan? Karena dia tidak mempelajari firman Tuhan. Dia tidak kenal siapa itu Tuhan. Kalau misalnya kita selalu belajar firman Tuhan, ya, kita selalu belajar firman Tuhan, kita pasti kenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Kalau misalnya kita kenal pribadi Tuhan, kita pasti mempercayainya. Kalau misalnya kita mempercayainya, pasti kita bersandar penuh kepada Tuhan, ya. Jadi banyak sekali, ya, misalnya kalian dalam kehidupan SMA, sekolah gitu ya, mungkin kita ada yang punya masalah, misalnya punya masalah, kurang percaya diri. Nah, kita pikir bagaimana nih kita supaya percaya diri nih. Wah, saya mendingan kalau misalnya saya gabung dengan grup itu orang atau teman-teman itu, pasti kita jadi hebat nih, jadi percaya diri. Seperti itu, ya. Kita tahu misalnya kan di sekolah tuh kadang-kadang ada satu grup yang hebat lah, yang cool, yang keren, ya. Mungkin juga biasanya tuh banyak orang kaya di sananya, ya. Bajunya bagus, mobilnya keren. Pokoknya kalau misalnya gabung sama grup itu pasti keren lah. Wah, saya mau gabung grup itu supaya saya juga kelihatan lebih percaya diri. Jadi dibangga-banggain oleh orang juga. Ada hal seperti itu juga, ya. Nah, pada saat kamu masuk ke grup itu, mungkin kamu jadi diterima oleh anggota mereka, ya. Tapi apa itu menyelesaikan masalah percaya diri? Enggak, ya. Malahan masuk ke grup itu bisa-bisa kita dibully gitu loh, disuruh-suruh segala macam, disuruh pegang rokok lah supaya lebih keren lah, kita disuruh pegang bir lah supaya lebih keren, ya. Yang bertentangan dengan hati nurani kita. Makanya kita jangan sampai kita, ya, melakukan sesuatu yang di luar jalur Tuhan, ya. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Kalau misalnya kita bersandar pada Tuhan, bisa juga Tuhan kasih arahan. Kasih arahannya seperti apa? Ya mungkin juga kita bisa diarahkan oleh Tuhan menjadi beraktivitas di kegiatan OSIS sekolah. Pada saat kegiatan OSIS sekolah, bisa kamu jadi ketua OSIS misalnya, atau kamu misalnya menang dalam lomba pidato. Wah, kan itu membanggakan sekali, ya. Percaya diri itu hal-hal yang positif, ya. Misalnya diatur oleh Tuhan, misalnya kita bersandar pada Tuhan. Jadi banyak sekali kehidupan ya. Saya juga punya teman yang berbisnis, dan bisnisnya itu akhirnya bangkrut, ya. Akhirnya bangkrut, dan tiap hari didatangin oleh debt collector. Persis seperti Daud ini, ya, dikejar-kejar oleh Saul selama 9 tahun. Jadi teman saya ini didatengin debt collector tiap hari, serem-serem. Gede besar-besar badannya. Dia udah konseling sama hamba Tuhan selalu doakan, nggak ada masalah, bertahan aja, Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti berkati. Tapi karena dia tiap hari didatangin oleh debt collector, dia nggak tahan juga. Akhirnya dia pikir sendiri, sama seperti Daud, pikir sendiri, cari jalan sendiri. Akhirnya dia bohong kanan, bohong kiri. Apa hasilnya?
Benar, debt collector itu akhirnya untuk sementara tidak datang. Tapi setelah itu datangnya lebih banyak lagi. Tambah sengsara hidupnya. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita ya mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita benar-benar harus mengandalkan bersandar kepada Tuhan 100%. Ya. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Tuhan tahu kok kesusahan kita apa. Ya. Kita bertahan, kita penuh harapan, kita doa terus. Ya. Rancangan Tuhan tuh benar-benar ajaib. Benar-benar nggak masuk akal sama sekali. Ya. Jika kita bersandar pada Tuhan, ya itu terjadi pada saya juga, ya pada saat pandemi tahun lalu, kakak kerja sebagai sales, ya 6 bulan pertama salesnya boleh dibilang tuh cuman 20%, harusnya 6 bulan tuh harusnya 50% ya, tapi cuman dapat 20%. Pada saat itu kakak pada saat tahun lalu pandemi udah pusing juga ya. Wah ini gimana sales sampai cuman baru 6 bulan baru dia dapat 20%. Berarti kalau setahun cuma dapat berapa? 40%. Wah itu celaka sekali. Kakak berdoa pada saat itu. Saya berdoa benar-benar Tuhan ini gimana? Aduh Tuhan jangan sampai malu-maluin ini. Salesnya tidak tercapai. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini. Masuk aja ke dalam kakak bilang ini. Rancanganku beda dengan rancangan manusia. Waduh kakak pas dengar gitu langsung amin Tuhan. Tuhan terima kasih. Ternyata apa? 3 bulan menjelang selesai tahun terakhir itu, pada tahun terakhir itu 3 bulan terakhir, sales order tiba-tiba masuk banyak sekali, sampai mencapai 100%. Jadi itu ya, kalau misalnya kita bersandar pada Tuhan, pasti ada jawaban yang bagus, pasti ada solusi daripada Tuhan. Jangan sampai kita mengandalkan pikiran kita sendiri, jangan sampai kita mengandalkan teman-teman ya yang kalau misalnya teman-teman beriman masih mendingan, masih oke, ya dia pasti bisa kasih nasihat berdasarkan firman Tuhan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang tidak beriman, wah makin melenceng ya, seperti Daud ini ya, dia pasti tertekan pada saat dia tinggal di Filistin karena dia melakukan semua yang disuruh oleh Raja Agis. Dia pasti itu bertentangan dengan hati nurani dia, seperti itu. Hidupnya nggak enak pasti ya. Jadi jangan sampai kita ya seperti Daud ini bersandar pada pikirannya sendiri, akhirnya celaka sendiri seperti itu. Ya, ayo satu ayat lagi. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Wah ini luar biasa sekali firman Tuhan ini ya. Jadi benar-benar kita benar-benar harus percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan artinya kita ngerti sekali firman Tuhan itu seperti apa. Kalau kita ngerti firman Tuhan seperti apa, kita kenal pribadi Tuhan, kita pasti percaya ya bahwa Tuhan pasti ya menolong kita. Ya. Karena kita mengakui segala yang kita lakukan itu disebutkan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jadi jalan kita tuh pasti lurus. Ya, jadi nggak terpelecok kanan dan kiri, semua diluruskan oleh Tuhan seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian firman hari ini. Ya, Tuhan berberkati semuanya. Ya, oke ayat emasnya adalah Amsal 3. Ayat 5 ya, yang tadi ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kembali kami ucap syukur ya Bapa atas segala kasih-Mu ya Bapa. Hamba-Mu telah selesai bicara ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja kepada diri anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Sehingga mereka dikuatkan iman mereka ya Tuhan. Mereka semakin mengerti firman-Mu dan diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Hari ini kami belajar ya Bapa, bagaimana kami harus selalu bersandar kepada Tuhan. Kami tidak boleh bersandar pada pengertian kami sendiri maupun orang lain ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, yang kami masih suka mencari-cari pikiran kami sendiri ya Tuhan, jalan kami sendiri ya Bapa. Kami hari ini diingatkan kembali bagaimana kami harus terus bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menyediakan rancangan yang baik untuk kehidupan kami ya Bapa. Berkati
anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah mereka semakin mengerti firman Tuhan, tumbuh dewasa ya Bapa. Semakin dewasa imannya ya Tuhan, akan pengenalan firman Tuhan. Dan juga berkati kedua orang tua mereka, juga saudara mereka, teman-teman mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Iya, waktunya beraktivitas. Iya Kak Suci. Iya. Kita ketemu lagi nih ya. Ketemu lagi. Kayaknya bulan lalu apa 2 bulan yang lalu ya. Oh iya, Nah. kita juga mesti nyapa adik-adik dari Betania yang baru naik Kanaan ya. Kan Oh ada iya. kenaikan kelas lagi ya. Ada, Banyak ada. anak-anak baru yang baru gabung di Kanaan ya kan. Yang dari Kanaan ke Sion. Iya, tapi kalau Kanaan sih ketemunya gini-gini Iya. lagi. Yang dari Betania baru kenal nih, ya kan. Sekarang kita ngapain nggak aktivitasnya? Yang minggu ketiga ini kita ngapain nih? Kan biasanya kuis Alkitab udah. Betul, udah Pantun sering. udah pernah bikin. Nah, Kak Suci yang Banyak bikinin. juga lo yang ngirim lo, Nggak nyangka keren-keren. ya? Iya. Waduh, Bisa hebat. juga lo anak-anak bikin pantun keren. Sekarang kita ngapain nih? Kan tema bulan ini soal Daud Kak. Oh, tokohnya Daud. Daud. Ya udah kita bikin yang mengenai Daud aja Daud, ya. Kita kan jadi- dulu kalau di kelas biasanya kalau tengah-tengah pujian kita ngundang siapa adik-adik yang mau nyanyi ke depan gitu kan. Heeh. Nah, sekarang selama 2 tahun ini nggak ada nyanyi ke depan nih. Pada online kan kita. Iya, bener. Gimana? Nyanyi Iya. di belakang berarti. Di belakang. Gimana sekarang kalau kita minta adik-adik nyanyi? Nah, terus gimana kita lihat ya Kak? Kirim video lah. Oh, betul, betul, Iya kan? betul. Kayak tugas sekolah gitu kan suka tuh. Iya, suruh iya, olahraga, iya. kirim video. Kirim kalau videonya. enggak apa gitu ya, adik-adik sekarang kirim video, tapi lagunya ditentukan nih. Oh, gitu? Jangan sembarang nyanyi. Betul, betul, betul. Ntar lagu di Itu yang mendung kora udan itu. Jangan nyanyi kalau nggak yang sembarang. lagu di itu Kak, yang di TikTok itu. Iya, Oh, iya, jangan, itu. nggak boleh itu. Iya. Jadi kirim lagu adik-adik nyanyi. Heeh. Tapi Lagunya apa, Kak? lagunya sesuai tadi yang dibilang tadi, tema Daud Tema tadi. Lagunya yang ada kata Daud. Daud. Misalnya nih gini kan. Bakurapan di kepala Daud. Bukan itu. Ya cari lagu yang Daud tapi. Iya. Misalnya beranilah seperti Daud. Bukan Oh, bukan juga. juga ya. Jadi cari lagu yang benar yang ada kata Daudnya, tapi jangan cuma bilang judul lagunya doang, tapi nyanyiin, terus Nyanyiin. kirim. Yang bisa Kirim main video. instrumen nggak? Boleh juga ya. Boleh. Pakai Boleh. sambil main piano, Atau main gitar gitu. Kecapi. Main trompet sambil Boleh, nyanyi kalau boleh. bisa hebat. Boleh gitu ya. Jadi Heeh. menambah nilai tuh kalau Betul. pakai instrumen. Pakai gaya apalagi. Tapi kayak harus ada kata Daudnya Daud. itu. Dan nggak boleh ngarang tuh Kak ya. Nggak boleh. Nggak boleh kayak lagunya Kak Uci mudah. barusan tadi. Ya adik-adik ya. Gitu. Kirimkan videonya. Hadiahnya menarik ya. Kemana Menarik Kak? kan? Biasa. Oh, biasa. Kalau biasa, Iya, hadiah pasti kebiasa. menarik Kak. Menarik. Menarik, menarik. Menurut kita ya. Iya. menarik. Oke adik-adik. Demikian aktivitasnya hari ini. Siapin kamera kalian, siapin kalau mau pakai background musik juga boleh ya Kak? Boleh, boleh. Ya, Ya, misalnya ya, nggak bisa boleh. band musik, Nah, siapin background musiknya, mm-mm. terus nyanyi, direkam videonya. Mau pakai kostum juga boleh, Boleh. kostum Daud. Oke, green screen belakangnya hutan gitu. Nah, hebat tuh Kak, udah jadi kayak podcaster aja. Iya, begitu. Dikirim, ditunggu sampai bulan ini selesai Kak. Ya. Ya, jangan sampai kelamaan, oke? Hadiahnya menarik dari Kak Suci. Dari kayu. Ya, selamat menyanyi. Iya, Ya. selamat mencoba. Ya. Oke, Thank you demikian semuanya. adik-adik. Tuhan memberkati.